وروح العطاء عظيمة كلفتة ود بنفس محبة ولمسات قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقات سقيا المياه. في هذا اليوم الأربعاء 2 من أكتوبر لعام 2024 تحضر قافلة المياه هذه في محافظة شمال قطاع غزة مع اشتداد ضراوة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام تقريبا على القطاع، وحرب التوجيع والحصار المستمرة منذ ذاك الحين. يبحث الأهالي والمواطنون عن مياه صالحة ونظيفة للشرب. تأتي مؤسسة إنسياتيف زكاة إندونيسيا بتقديم هذه القافلة سعة 40 كوبا من المياه النظيفة لنقول لهم شكرا مؤسسة إيزي. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إخوانكم وأهلكم في فلسطين الإباء. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. شكرا اندونيسيا على هذه المياه، بارك الله فيكم. احنا بنشكر اللي بيقدم لنا هذه المي الاندونيسي، وبنشكره على هذا الدعم ويخلف عليه ويطول لنا بعمره ويرضى عليه، وبدنا تزيدونا من الميه. نشكر اندونيسيا على المياه، على هذه المياه. شكرا لاندونيسيا على سقي الماء، ونطلب ونرجو الدعم كثيرا من الماء الى هذه الحي ولا شمال غزه. أحلى شعور حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, di mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kajian yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini, keluarga kita dan seluruh pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kantin atau kajian rutin Inisiatif Zakat Indonesia, di mana kita akan selalu mengadakan kajian dengan tema inspiratif dengan narasumber ataupun ustadz ataupun ustadzah yang pastinya juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat juga. Dan hari ini temanya seputar kesehatan fisik dan mental orang tua dalam Islam. Nah, hari ini kita juga akan bahas nih sebenarnya fisik dan mental dalam Islam itu seperti apa, dan kita menjaganya itu harus seperti apa. Dan kita di sini mungkin ada yang sudah menjadi orang tua atau mungkin memiliki orang tua juga. Nah, kira-kira takarannya itu seperti apa sih kalau misalnya sudah sehat nih fisik dan mentalnya? Oke, kita juga udah bergabung di tengah-tengah kita yang tadi juga sudah masuk nih Ustazah Siti Fatia. Mungkin sambil
Sebelum masuk nih, tadi Firda juga ingin info ya. Tadi kalau teman-teman semua lihat video sekilas yang tadi ada di situ ya di Zoom tadi, kita udah sekitar 1 tahun ya untuk agresi dari Palestina, Israel ke Palestina. Jadi kita juga harus tetap selalu berdoa ya atau mendoakan Palestina nih, teman-teman semua. Dan kita juga bisa mendukung salah satunya dengan ada link ya di kolom chat bersama inisiatif Zakat Indonesia. Oke, mungkin Firda izin menyapa dulu nih untuk Ustazah Siti Fatihah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Teh Firda. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Teh Firda sehat Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah Ustazah sehat. Hmm. Hari ini kita akan bahas seputar kesehatan nih Ustazah hari ini. Iya, Nah, insya nanti Allah. insya Allah eh, nanti sambil berdiskusi, boleh nih Ustazah sambil sharing, terus memberikan ilmu juga. Teman-teman juga boleh open cam ya Ustazah ya? Betul. Bapak atau Ibu juga supaya kita nggak sendirian ya Ustazah ya untuk yang open cam nih. Boleh banget ya open cam. Kalau di sini sih ada Kak Isma Latifa nih yang udah open cam sama wah tuh Mbak Rika Pekanbaru. Oke, Masya Allah. Makasih Insya banyak, Allah. woi, sudah open cam. Yang lain boleh nih ditunggu ya, Bu Indri, terus Bu Desiani, siapa lagi ya? Bu Samsia, boleh nih ya, Firda tunggu. Sambil menunggu yang open cam nih Ustazah, mungkin tanpa perlu berlama-lama, waktu dan tempat Firda persilahkan Ustazah. Baik. Ini biasanya kalau tema orang tua peminatnya sedikit ya, beda dengan tema rumah tangga. Namun karena semuanya penting, yang insya Allah akan kita sampaikan. Saya buka ibu-ibu soleha dan bapak-bapak yang soleh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita bertemu lagi walaupun via Zoom insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk hadir di majelis ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita punya dan alhamdulillah tema hari ini tentang kesehatan fisik dan mental orang tua dalam agama kita dalam agama Islam. Mungkin yang hadir hari ini ada yang masih punya orang tua atau sudah menjadi orang tua gitu ya, maka alangkah indahnya jika kita mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda al mu'minul qawi khairum minal mu'minut dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk seorang mukmin dalam hadis ini begitu ya. Maka berharap sekali tema hari ini memotivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Mengapa? Karena Allah lebih suka. Allah suka banget sama mukmin yang kuat gitu ya. Allah suka banget sama mukmin yang tangguh gitu. Bahkan hari ini saya melihat banyak ibu-ibu angkasa yang hadir di sini. Ada wanita angkasa. Angkasa itu anggun dan perkasa insya Allah. Maka ketika hadir dalam pengajian ini harapannya apa? Harapannya semua yang hadir dan join dalam pengajian hari ini, semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan, suri tauladan yang benar-benar harus kita teladani kehidupannya. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau mensupport olahraga, bagaimana mengajak istrinya untuk olahraga dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita agar kita berbahagia di dunia dan di surga. Maka ketika kita hidup di dunia, kita perlu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Harapannya apa?
dengan fisik yang sehat kita bisa ibadah maksimal. Dengan fisik Hari yang Senin sehat, dilantik jadi tim pro untuk Mbak Firda boleh tolong? Sudah aman. Siap. Khawatir ada omongan yang udah tidak boleh lama saya sih dengar. ini cuman Oke, sudah. Siap. Iya, jadi mengapa kita ingin sekali kita, orang tua kita gitu ya, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, karena kaitannya dengan ibadah kita, karena kaitannya bagaimana agar kita tidak menyusahkan anak-anak atau keluarga dan seterusnya. Maka ketika kita membahas tentang kesehatan fisik dan mental ya, bagi orang tua maupun buat diri kita, maka kita ingat dengan 6 ayat tahun Allah tahun 16 ya, di surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surabaya tuh sing barep ijek Ini masih bocor Mbak Firda Oh ya, sudah. karena nggak enak ya kalau ada dua narasumber nanti nggak fokus. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di ayat itu digambarkan, disarankan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dua hal. Apa saja? Yang pertama menyembah Allah. Jadi ada kalimat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah satu-satunya zat yang maha segala-galanya. Kemudian ditandem, didampingi ayat setelahnya setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dikatakan di ayat itu jika salah satunya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, dalam pendampinganmu, maka tidak boleh mengatakan dua huruf alif dengan fa. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh mengatakan uf. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak boleh mengeluarkan dua huruf a dengan h. Ah, dua huruf saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi satu kata, satu kalimat. nah Oh iya, untuk butuh phone boleh ya untuk di mute dulu. Kayaknya belum ya, Neng. Sudah. Saya Nanti sambil ngecek. Firda sambil chat juga lewat WA kali ya biar bisa. Karena tadi sudah ada Firda chat juga via Oh, sudah. personal di Zoom. Iya. Oh, ini ndak otomatis ya. Ndak otomatis di mute gitu ya, Neng. Oh, sudah bisa langsung ke mute, cuman dibuka kayaknya kepencet kali ya sama yang Oh iya, bersangkutan. baik. Iya. Jadi saya bisa lanjutkan ya. Jadi ketika kita usia kita sudah tidak muda, katakanlah ketika kita sudah menikah, sudah punya keturunan, usia kita sudah di antara 40-an. Jadi kalau Allah menyebut dalam Al-Quran itu angka 40. Jadi kalau sudah angka 40, umur kita sudah di angka 40, berarti 2/3 dari umur kita sudah kita gunakan. Umumnya umur 40 itu sudah menikah dan sudah punya keturunan. Itu umumnya gitu ya.
Maka dikatakan dalam Al-Quran ketika anak ini berumur 40 tahun, maka dia berkata kepada Allah, dia meminta kepada Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana agar dilimpahkan rasa syukur gitu ya atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Mengapa? Karena di usia 40 itu umumnya orang tuanya sudah tidak muda. Di umur 40 orang tuanya sudah eh, mungkin ya usianya sudah lanjut begitu. Jadi di usia 40 ketika gitu ya. Ketika dianya sudah tidak muda, otomatis dia punya orang tua. Maka Allah memberikan warning kepada kita, tolong hati-hati berbicara kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua di usia yang sudah lanjut itu hatinya rapuh, mentalnya tidak stabil gitu. Maka di sini kita perlu memperhatikan bagaimana kalau ini suaranya kecil, benar ya Mbak? Teh Firda gimana? Aman kok Ustazah. Oh, berarti sinyalnya di sana ya, mungkin yang kurang Iya. pas ya. Mm-mm. Iya, jadi ketika kita punya orang tua atau kita sudah menjadi orang tua, ada beberapa yang harus kita perhatikan agar fisik kita sehat dan mental kita sehat. Yang pertama yang harus kita jaga adalah makanan yang halal itu pertama. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental. Yang ingin kita bahas adalah pertama kesehatan fisik terlebih dahulu. Bagaimana agar fisik kita sehat? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk makan yang halal dan thayyib dan itu tercantum di surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi Allah itu memanggil kita, perintah Allah kepada orang-orang beriman dan perintah Allah kepada para nabi sama. Dianjurkan untuk makan yang halal dan toyib. Halal tidak toyib itu nggak cukup. Toyib tidak halal juga tidak boleh gitu ya. Maka ketika kita diminta untuk mengkonsumsi yang halal, karena eh, ketika misalnya kita makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik barangnya maupun cara mendapatkannya yang membuat makanan tersebut menjadi haram, maka doa-doa kita tertolak. Padahal kita pengen banget mendoakan anak-anak kita, pengen banget mendoakan keluarga kita. Tetapi ketika yang masuk ke dalam tubuh kita barang yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka doa-doa kita tertolak. Sedih kalau kita pengen anak begini, pasangan begini, keluarga seperti ini. Kita minta sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu ya. Apa kata Rasulullah, bagaimana doamu akan dikabulkan? Makanan yang kamu makan haram, minuman yang kamu minum haram, pakaian yang kamu pakai pun haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doamu? Doanya indah, tetapi karena ada makanan yang haram, maka doa kita tertolak. Begitu juga ketika kita di usia lanjut, yang paling tahu tentang fisik kita tuh kita. Apa yang tidak boleh kita konsumsi? Misalnya yang punya penyakit darah tinggi, apa yang harus dijauhkan? Yang punya penyakit kolesterol, apa yang harus dia jauhkan? Kenapa? Dia harus menjaga fisiknya. Bahasa mudahnya, dia harus mengukur dirinya. Makanan apa yang boleh masuk ke dalam tubuhnya dan makanan apa yang tidak boleh masuk ke dalam tubuhnya. Karena di usia 40 ke atas penyakit kita berbeda-beda. Berharap sekali yang hadir di sini sehat semua gitu ya. Namun biasanya umur 40, 50, 60 itu banyak yang sudah duduk gemeter gitu ya. Karena dartingnya, karena kolesterolnya, karena gula dan seterusnya gitu ya. Dan kita banyak mendengarkan kabar orang menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena jantung, karena gula dan seterusnya. Maka yang pertama yang harus kita jaga di usia seperti kita adalah makanan, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua apa? Yang kedua olahraga yang teratur sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan renang, menganjurkan berkuda, menganjurkan kita memanah
itu memang menggerakkan badan semua itu. Sekarang banyak para lansia mencari pelatih renang karena dengan berenang itu dia menggerakkan semua tubuhnya. Sampai sendi-sendi gitu ya, bahkan orang yang sudah duduk di kursi roda ketika di air mereka bisa menggerakkan tubuhnya gitu. Itu rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk olahraga renang karena menggerakkan semua badan. Memanah juga begitu. Otot-otot di pundak itu dibentuk gitu ya dengan olahraga memanah. Bagaimana dengan berkuda? Berkuda itu diatur gitu ya, ritme duduk kita, cara memegang kendali dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan 3 olahraga tersebut: renang, berkuda, dengan memanah gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jalan lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Aisyah masih muda, masih langsing gitu ya. Itu ketika lomba lari Aisyah yang menang. Tetapi ketika Aisyah sudah mulai tambah usia, lomba lari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Betapa perempuan itu nambah berat badannya cepet gitu ya. Jadi seneng dikit tambah berat badan gitu ya. Apalagi kalau sudah usia 40, metabolismenya udah tidak sekeren waktu muda gitu ya. Jadi kalau udah 40 itu minum air putih pun nambah berat badan gitu ya. Jadi diusahakan untuk kita ini bagaimana memanage olahraga dengan sebaik-baiknya agar kita hidup dengan kondisi yang stabil dan sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur beberapa kelompok yang ingin sholat tahajud dan tidak tidur, ingin puasa dan tidak berbuka begitu. Itu dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Aku ini paling takwa di antara kalian, tetapi aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Aku pun menikah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara mereka ada yang bersumpah untuk tidak mau menikah, ibadah, ibadah, ibadah. Apa kata Rasulullah? Semua ada haknya. Maka ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, itu ada waktunya semua. Diatur dalam agama kita. Katakanlah saat kita ingin bangun malam, gitu ya, saat kita ingin bangun malam, semakin tua itu tidur kita semakin sedikit. Berbeda dengan baby. Baby itu tidur mulu. Nanti ketika balita-balita mungkin 12 jam, 10 jam gitu ya. Ketika remaja berkurang lagi. Ketika sudah dewasa berkurang lagi. Ketika sudah senior, sudah tua pun berkurang. 4 jam, 5 jam sampai 7 jam itu udah cukup buat dia. Maka dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan bangun pada waktunya. Maksudnya apa? Ketika kita sholat tahajud di sepertiga malam, kalau kita mempercepat tidur itu udah cukup begitu. Idealnya jam berapa? Idealnya itu paling lambat jam 10. Idealnya jam 10 tidur, nanti jam 4 mungkin ya sudah bisa bangun, udah cukup sebetulnya 6 jam begitu. Tetapi kita karena sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur gitu ya. Jadi ngaji tidur, ngantuk. Dengerin ceramah, ngantuk, tidur lagi. Habis makan, ngantuk lagi gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan metabolisme kita dan diusahakan untuk tidak tidur terlalu malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita kalau tidur itu menghadap ke kanan gitu ya. Eh, Pertama itu ke kanan. Walaupun nanti setelah tidur itu tanpa kita sadari kita belok ke kiri, kita mengganti posisi kita itu nggak ada masalah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita tidur cepat agar bangun bisa cepat. Kemudian yang kedua, miring ke sebelah kanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita karena tidur itu kan ruh diambil sebentar ya, bangun dikembalikan lagi gitu. Maka saat kita tidur serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah membangunkan kita, berarti ruhnya dikembalikan kepada kita. Tetapi kalau Allah tidak mengembalikan, maka berarti orang tersebut ajalnya sudah tiba. Maka saat tidur sunnahnya itu ambil air wudhu begitu. Kemudian
berzikir, gitu, membaca doa tidur, karena kita tidak pernah tahu bagaimana eh, saat kita tidur, apakah Allah mencabut nyawa kita atau mengembalikan lagi pada saat kita bangun dari tidur. Itu hal yang mungkin ya yang paling penting yang harus kita jaga untuk kesehatan fisik. Lantas bagaimana dengan kesehatan mental? Jadi kalau fisik ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah banyak ya perawatan, kemudian menjaga kesehatan dan seterusnya, banyak minum air putih itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal lagi, mohon maaf saya hampir lupa, kalau tenaga kita mulai berkurang, maka konsumsi kurma, madu, makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa gitu ya. Kalau misalnya nggak doyan kurma bagaimana? Diseduh dengan air panas. Jadi kurma itu ada namanya kurma sukari, kurma madu gitu ya. Itu kurma madu itu lebih 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 lembek gitu. Lebih lembek, cenderung lebih lembek kalau disiram dengan air panas, diseduh dengan air panas, tutup 15 menit, itu dia lumer. Lumer seperti karamel. Kita aduk itu Masya Allah. Enak, ada energi. Ini saya sharing karena saya sudah merasakan ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang join di sini kurang suka dengan kurma, bisa diseduh dengan air panas agar manisnya tidak terlalu gitu. Ada yang kurang suka kurma karena terlalu manis dan seterusnya, bisa dikonsumsi dengan air panas jadi seperti ngeteh gitu. Seperti ngopi tapi ngopinya pakai air kurma itu untuk menambah kesehatan. Lantas bagaimana dengan kesehatan mental? Kesehatan mental di usia tua gitu ya. Kita pengen menghindari stres, kita pengen hati kita tenang. Kita ingin sekali pikiran-pikiran yang tidak boleh gitu ya, tidak boleh masuk ke dalam benak kita tuh kita pengen terhindar gitu. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Ritme ibadah, sujud itu diperbanyak. Mungkin dulu kita nggak terlalu sering sholat sunnah. Kalau sudah tua gitu ya, sudah mungkin sebagian pensiun atau ibu kita, orang tua kita, itu kalau sudah tua, anjurkan mereka untuk memperbanyak sholat. Begitu. Kenapa? Karena ketika dia ruku, sujud, dan seterusnya, itu menenangkan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, kalau sedang punya masalah, apa minta tolongnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi sholatnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, itu stresnya menurun. Kalau sholatnya kurang, zikirnya kurang, stres meningkat. Maka mental orang tua kita, kalau dibiarkan, ini banyak yang emosinya meluap-luap, stresnya meluap-luap gitu ya, nggak stabil, boleh jadi nah, karena tadi ibadahnya tidak maksimal. Maka kita anjurkan orang tua kita gitu ya, atau diri kita semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Mengapa? Karena mendekati kematian. Kalau mendekati kematian, maka perdekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cara yang kita bisa lewat cara sholat, bisa juga dengan zikir, atau memperbanyak membaca Al-Quran, maka stresnya hilang, penyakit hati hilang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memanage atau mengelola hati dan pikiran. Gimana mengelolanya? Nah, ini ada peran kita gitu ya, peran kita yang perlu dikondisikan, ada peran kita yang perlu mendampingi gitu. Peran anak mendampingi orang tua, peran pasangan mendampingi pasangannya di usia tua. Kenapa? Karena terkadang orang tua itu banyak keinginan. Orang tua banyak keinginan. Mohon maaf ya, agak menangan. Menangan tuh ngerti nggak, Teh Firda? Menangan, nggak mau kalah gitu. Pokoknya anak salah, orang tuanya menang gitu maksudnya. Nah itu penting banget kita memahami, oh orang tua itu nggak boleh salah gitu. Orang tua tuh nggak boleh salah, orang tua itu benar semua gitu. Makanya terkadang di usia tua itu suami istri banyak yang mulai, mohon maaf ya, mohon mohon dikoreksi kalau salah gitu ya.
itu banyak yang pisah ya. Ini karena saya melihat jamaah saya. Jamaah saya di usia pensiun itu banyak yang cerai. Padahal pengennya di usia pensiun itu mereka akur, mereka bahagia, mereka bisa jalan bersama. Tetapi beberapa gitu ya, beberapa walaupun nggak banyak, tetapi beberapa jamaah saya di usia pensiun itu mereka pisah. Kenapa? Egonya masing-masing hadir lagi. Orang tua itu karakternya kembali seperti anak-anak. Yang dulu ada karakter-karakter anak kecil kita lihat itu akan hadir di dalam sifat orang tua kita. Mungkin kita pun ketika tua akan sama, memiliki karakter, memiliki sifat yang kekanak-kanakan gitu. Maka ini yang anak-anak harus memahami, pasangan juga harus memahami gitu ya. Dalam kondisi seperti ini maka harus ada pendampingan. Kalau gampangnya itu kita bawa duit, banyakin doa, maksimalkan usaha. Kan duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas menjalankannya. T, tawakal dengan hasilnya. Siapa yang kita dampingi? Apakah diri kita atau pasangan kita atau orang tua kita ketika di usia senja itu mereka merasakan hal-hal yang mungkin mereka tidak sadari gitu ya. Mereka tidak sadari ada hal-hal yang mengganggu pikirannya, maka perlu ada yang mendampingi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu dukungan sosial dan keluarga. Dukungan sosial dan keluarga itu juga penting. Ini diusahakan anak-anak itu gitu ya. Anak-anak itu mohon maaf menanyakan kabar ibu bapaknya, ayah bundanya itu ditelepon. Even dia nggak bisa kontak body, nggak bisa menatap wajah, minimal telepon. Saya pernah melihat sebuah tayangan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu rindu banget sama anaknya gitu. Sementara anaknya tuh tidak merasakan rindu orang tuanya gitu. Sekarang setelah saya punya anak, setelah saya punya cucu, ternyata betul ada rasa rindu kepada mereka gitu. Dan itu suka nyambung gitu. Jadi kalau misalnya saya kangen sama anak gitu ya, tiba-tiba nanti anak saya telepon. Umi sehat Mi, iya nak, kenapa nak? Nggak tahu tiba-tiba abang ingat Umi. Itu nyambung gitu. Jadi kalau kita rindu dengan anak kita pun sesungguhnya rindu. Nah, anak-anak yang paham bagaimana kondisi orang tua yang rindu, maka harus sering-sering nengok orang tua. Harus sering-sering telepon orang tua. Mungkin nggak bisa nengok, minimal tanya kabarnya gitu. Kenapa? Itu bisa menenangkan mental orang tua gitu. Jadi orang tua itu mentalnya akan tenang, akan sehat ketika anak-anaknya, anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menghiburnya, menjadi penyejuk hati, itu bahagia sekali gitu. Mental orang tua akan sehat ketika melihat anak cucunya rajin sholat, melihat anak cucunya bisa baca Quran, melihat anak cucunya mendoakan orang tuanya. Wah, itu menyenangkan sekali gitu. Maka orang tua itu perlu mendapatkan pemandangan-pemandangan seperti ini. Kenapa? Karena menyehatkan mentalnya. Maka dikatakan dalam ayat yang saya bacakan di awal, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma Waqullahumma qawlan karima. Jadi kalau salah satunya sudah tua atau kedua-duanya adalah pemeliharaanmu, usia kita merawat mereka gitu maksudnya. Anak-anak merawat orang tua, maka jangan berkata keras, tidak mengatakan sopan sama orang tua. Kenapa? Itu menyenangkan, mental orang tua itu sehat. Bahkan kata Allah apa? Waqfid lahum janahadzul. Janah itu kan sayap. Jadi kata Allah, rendahkan sayapmu. Burung kalau lagi terbang kan sayapnya terbuka. Tapi pada saat turun, dia akan merendahkan sayapnya. Maksudnya apa? Kita kalau sama orang tua nggak usah sombong. Even mungkin titel kita lebih besar dari titel orang tua. S-nya lebih banyak dari titel orang tua. Oh, orang tua tuh nggak butuh itu. Dia ingin dihormati, dia ingin dihargai gitu. Maka Masya Allah jika ada anak-anak gitu yang perhatian sama orang tuanya, itu dipastikan hidupnya akan bahagia.
Kenapa Allah redho gitu? Kalau Allah redho, kalau orang tua redho, Allah redho. Kalau Allah sudah redho, pahalanya besar luar biasa. Jadi kalau ingin hidup kita bahagia, maka perhatikan orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi pertama kita berbakti kepada kedua orang tua kita dulu. Karena anak akan melihat bagaimana sikap kita kepada orang tua, maka anak-anak pun akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Maka itu sebuah eh, kekuatan yang luar biasa yang membuat mental orang tua kita itu senang gitu, sehat dan seterusnya. Kemudian yang keempat, itu memiliki komunitas yang kondusif, teman pengajian gitu, teman-teman senam. Ada kan orang tua kita ketika sudah tua dia terkadang kumpul-kumpul ya, arisan gitu, komunitas senam, komunitas pengajian. Kenapa? Biar mereka nggak merasa kesepian, biarkan aja gitu. Jadi kalau orang tua kita atau kita mungkin gitu ya mempersiapkan komunitas yang kondusif gitu untuk masa tua kita itu keren gitu. Kenapa? Kita punya teman di usia tua, katakanlah tadi ya 40, 50, 60 itu butuh teman-teman yang mensupport. Jadi support sistem kita itu selain keluarga adalah teman terdekat. Jadi ajak orang tua kita ke pengajian agar dia punya komunitas. Ajak orang tua kita misalnya ke tempat-tempat yang baik gitu ya, agar dia punya komunitas, kita traveling misalnya, atau umroh bareng. Itu biasa kalau umroh, itu ada komunitas umroh kan gitu. Kalau umroh mahal bagaimana? Ya udah, ajak ke pengajian saja. Nanti kalau ada pengajian, itu komunitas pengajian, itu akan berbeda. Kalau sudah tua, idealnya itu yang dibahas itu akhirat. Dan pengajian itu kan umumnya membahas tentang akhirat kan gitu. Jadi kalau kita atau orang tua kita sudah cukup usianya, ya baiknya itu memiliki komunitas yang bisa membahagiakan dia. Kalau dia punya komunitas sendiri, dia nggak akan nanya, nak kapan datang? Nah, kapan pulang? Dia nggak akan pernah nanya anaknya lagi. Karena kan anak boleh jadi punya kesibukan masing-masing. Anak punya pekerjaan yang mungkin menyita waktu. Dia nggak sempat menengok orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya punya komunitas, dia akan mandiri. Dia nggak bertanya lagi, nak kapan pulang? Nak kapan nengok ibu? Nak kamu di mana? Kenapa? Dia sudah bahagia dengan teman-temannya, entah itu teman pengajian, entah itu teman-teman yang berada di lingkungannya. Jadi libatkan orang tua kita dalam kegiatan sosial sehingga dia punya kesibukan gitu ya dan dia mungkin lupa dengan usianya, bahkan itu menjadi bekal untuk di hari kiamat nanti dengan kegiatan sosial tadi begitu ya. Terakhir gitu ya, terakhir yang kelima ini bagaimana orang tua kita itu eh, menyiapkan hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa tuanya gitu ya. Baik persiapan untuk di dunia maupun persiapan untuk di akhirat. Persiapan di dunia misalnya finansial ya. Bagaimana dia punya passive income. Kalau orang tua dulu itu punya tabungan, ada dana pensiun. Kenapa? Karena dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya kan gitu. Jadi dia mandiri secara finansial, dia tidak mengganggu keuangan anak-anak begitu. Jadi di masa tua itu memang sudah harus ada persiapan, harus ada bekal, baik bekal selama hidup di dunia maupun di akhirat nanti begitu ya. Yang pertama di antaranya itu finansial. Bagaimana dia punya passive income, punya tabungan yang dia berharap sekali dengan uang yang dia punya dia tidak menyusahkan anak-anak, tidak meminta, tidak berharap dari anak-anak. Nah, udah transfer belum? Nah, udah transfer belum? Kadang-kadang kan orang tua risih ya kalau minta sama anak begitu. Maka diusahakan gitu ya dia sudah memiliki ada yang bocor ya Mbak Firda. Ya, udah saya mute. Jadi diusahakan dia punya passive income agar tidak bergantung kepada anak-anak. Yang kedua
eh, bekal dia untuk sehat itu harus kuat ya. Artinya dia harus menjaga kesehatannya karena kalau dia sudah sakit, dia akan melibatkan orang lain merawatnya gitu. Jadi termasuk bagaimana fisiknya dia sehat agar dia tidak melibatkan orang lain pada saat dia sakit. Tadi ya bahasa yang paling mudah mengukur diri, umurnya berapa, makanan yang boleh dimakan apa dan makanan yang tidak boleh dimakan apa. Dia harus sadar diri gitu. Kenapa? Karena kalau dia sakit berapa banyak orang yang dilibatkan ya pasangan ya anak-anak gitu. Maka tadi ya di awal sudah kita singgung ya bagaimana dia harus istirahat dan tidur yang cukup, makan yang halalan dan thayyibah, olahraga dan seterusnya gitu ya. Agar apa? Agar dia ketika sehat gitu ya, sehat fisiknya, dia tidak akan pernah menyusahkan orang lain. Itu yang kedua. Terakhir gitu ya. Terakhir ini juga tidak kalah penting gitu ya. Karena di usia tua itu terkadang ego kita mulai hadir, karakter kita terkadang mulai berubah gitu ya, maka perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada ketenangan, sehat jiwanya, sehat fisiknya, insya Allah dia akan bahagia. Dan insya Allah gitu ya, insya Allah semuanya menjadi bekal untuk kehidupan dia di akhirat nanti. Demikian Mbak Firda yang bisa saya sampaikan, nggak terasa 8:30. Jika ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada Teh Firda. Silahkan Teh. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustazah untuk ilmu-ilmunya yang udah dibagikan juga. Dan di sini kita open untuk bertanya ya, Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak-kakak semua. Bisa di kolom chat ataupun raise hand nih. Mumpung bisa langsung ada Ustazah juga bisa langsung ngobrol, sharing iya, terkait Insya Allah. tema hari ini. Saya boleh Eh, Mbak Firda? siapa yang open mic tadi? Bu Indri dari Bandar Lampung. Oke, boleh Bu Indri silakan. Ya, langsung ya, Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu Indri. Iya. Masya Allah ya, dapat pencerahan yang banyak gitu malam hari ini. Saya sharing yang Alhamdulillah. pertama Ustazah. Jadi saya bersyukur sekali ya, Alhamdulillah gitu. Bapak Ibu mertua saya yang di Lampung dan Ibu saya yang masih ada di Solo itu semuanya begitu sayang dengan anak-anaknya, Masya Allah. begitu ngerti dengan kondisi anak-anaknya gitu, Masya Allah lah pokoknya bersyukur banget, Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Yang ingin saya mintakan pencerahan tuh begini Ustaz. Jadi bapak mertua saya sebutnya Bapak Enggal gitu karena tinggalnya itu di daerah Enggal gitu. Saya emang nggak suka yang nyebut bapak mertua, ibu mertua tuh kok kayaknya ada sekat gitu. Jadi sebutnya itu Bapak Enggal, Ibu Enggal gitu. Terus kalau ibu saya berarti Ibu Solo gitu. Nah, Ya. Bapak Bapak Enggal ini begini Ibu, usianya kan sudah 70 lebih deh. Nah, Hmm. itu alhamdulillah loh Ustazah, kemana-mana masih bisa naik motor. Masya Allah. Bawa mobil, Masya Allah ya. Beberapa waktu yang lalu memang sakit sih, wajar. Apa Mhm. itu, saya nggak bisa tidur lama. Kalau malam itu paling 2 jam itu Betul. bangun pipis, 2 jam bangun Hmm. pipis gitu nih. Nah, kadang-kadang tuh beliau tuh bilang begini, Ustazah, nggak apa-apa loh Bapak itu tua, tapi itu Bu ya jangan sakit gitu Ustazah. Jadi Hmm. saya tuh kadang-kadang ya ketawa gitu nih Ustazah. Cuman eh, saya bilangnya gini Bapak ini bersyukur loh Pak. Ada loh Pak yang 40 tahun, 50 tahun udah nggak bisa apa-apa gitu. Nah Betul. kira-kira yang seperti itu secara adab itu masuk enggak ya Ustazah? Gitu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Firda, kita tampung aja tiga ya, biar Ya, sekalian. siap. Oh, nggak langsung dijawab berarti ya Ustazah atau Ini gimana? pertanyaannya sebetulnya sopan atau enggak gitu aja ya Mbak Indri ya? Iya, maksudnya itu Nah, kayak gitu tuh kira-kira ya, menyinggung enggak ya gitu. Itu di oke. chat banyak itu Mbak Firda boleh Ya, disampaikan. makanya Oke, biar siap. saya tampung dulu biar cepat. Baik, tadi sudah dari Bu Indri yang pertama. Yang kedua ini dari Ibu Rika. Assalamualaikum Ustazah, apakah salah kita sebagai anak terlalu banyak cerita tentang keluarga kita ke orang tua? Misal tentang keadaan ekonomi atau kesehatan kita dan anak-anak.
kadang kita sudah sembunyikan. Namun kadang ortu ini suka memancing-mancing dengan bertanya. Akhirnya tak sadar kita terlanjur bercerita banyak sama orang tua. Jadi gimana ya tanggapan atau sarannya Ustazah? Apakah ini salah gitu ya kalau merujuk dari pertanyaannya? Dari ini dari Bu Rika. Hmm. Terus dari Mbak Suci. Maaf mau Mhm. tanya, yang kedua cara untuk menjaga kesehatan mental tadi apa ya Ustazah? Karena tadi terlewat mencatat karena sempat koneksinya putus-putus. Oke, tiga dulu ya Ustazah tadi ya. Oke, Ya, boleh baik, bisa langsung dijawab Ustazah. baik. Pertama Mbak Indri terkait bapak mertua yang sudah umur 70 gitu ya. Kemudian sehat, masih naik motor, masih naik mobil. Ya, sebetulnya harapan dia pengen sehat wajar ya. Maksudnya ya bapak nggak apa-apa tua, yang penting jangan sakit gitu kan. Sebenarnya itu harapan dia. Mungkin hampir semua orang tua pengennya sehat. Hampir semua kita bahkan ya pengennya sehat. Takut kalau ada info fulan sakit gitu kan, kita aduh aduh mudah-mudahan kita sehat. Makanya tadi ada istilah memantaskan diri, istilahnya tahu diri dan seterusnya agar kita bisa mengkonsumsi makanan yang baik-baik saja. Terus kalau kita mengingatkan tentang bersyukur, ya nggak apa-apa. Paling mengelola kata aja ya, mengelola kata kepada orang tua tuh enaknya bagaimana biar dia tidak tersinggung gitu ya. Kita bilang, Bapak Masya Allah masih sehat. Nanti kira-kira saya bisa seperti Bapak atau enggak, kayak gitu. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan tambah sehat, kita semuanya tambah dekat dengan Allah. Sebetulnya tujuannya sama, motivasinya sama, memperbanyak syukur. Terkadang cara menyampaikannya yang kita khawatirkan gitu ya. Insya Allah kalau masih baik-baik saja, tidak menyinggung perasaan orang tua, nggak ada masalah. Terkadang memang orang tua perlu diingatkan rasa syukur gitu ya, rasa sabar. Tapi kalau ternyata qadarullah diberikan penyakit, kita yakinkan diri juga bahwa penyakit ini merupakan penggugur dosa-dosa gitu ya. Agar ketika sakit ya nggak terlalu panik gitu, nggak terlalu panik karena apa? Oh sakit tuh biasa, karena memang mungkin teguran dari Allah, dalam artian teguran di sini ampunan ya, ampunan dari Allah. Kenapa dulu para sahabat juga kalau demam 1 hari itu kan menggugurkan dosa 1 tahun. Makanya para sahabat ya happy, artinya senang-senang aja, bersyukur ya. Pada saat diberikan penyakit mereka bersyukur karena tahu penyakit itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi diingatkan dua-duanya, bersyukur dengan kesehatan yang ada, bersabar dengan penyakit yang mungkin suatu saat akan menimpa kita semua atau menimpa orang tua kita, tetapi diingatkan bahwa sakit pun menggugurkan dosa-dosa. Demikian Allah alam. Insya Allah nggak ada yang apa menyinggung perasaan orang tua ya, Insya Allah. Terima Kemudian yang kasih Ustazah. sama-sama. Kemudian yang kedua Mbak Rika gitu ya, bagaimana kalau kita cerita sama orang tua? Orang tua itu paling kepo dengan kondisi kita. Orang tua tuh pasti nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Terus gimana? Kita cerita yang baik-baik saja. Cerita yang enak-enak saja. Waktu kita sakit, waktu anak sakit jangan cerita. Nanti ceritanya kapan? Ketika mereka sembuh. Nak, bagaimana sehat, nak? Sehat, anak-anak sehat. Cuma pilek aja, gitu misalnya. Cuma batuk aja. Bagaimana ceritanya itu dibuat ringan, gitu. Kenapa? Karena kalau anak itu kan kasih sayangnya sepanjang galah. Kalau orang tua itu kasih sayangnya sepanjang jalan. Dia itu nggak akan pernah berhenti memikirkan kita, memikirkan anak kita, memikirkan cucu kita bahkan gitu. Kenapa memang kasih sayangnya sepanjang galah? Tetapi kita perlu memanage cerita, perlu mengelola cerita. Bagaimana even ceritanya nggak enak, tetapi kitanya happy gitu. Biasa emang lagi musim atau cuma batuk aja gitu. Beda kan kalau misalnya mana batuk, mana demam, aduh masya Allah mana beda kan gitu. Sama halnya kalau kita mendengarkan cerita anak-anak kita gitu ya, sama kan kalau misalnya kalau saya suka membalik kondisinya.
Kalau saya mau cerita ke orang tua, kira-kira nih orang tua nanti menanggapinya bagaimana? Sebagaimana kalau saya mendengarkan anak-anak cerita gitu. Jadi kalau dengar anak cerita, aduh, nah gitu. Berarti saya tidak akan pernah cerita kepada orang tua sebagaimana kita nggak mau kalau anak-anak kita cerita yang sedih-sedih saja. Makanya alhamdulillah karena kita selalu cerita sama orang tua yang enak-enak, anak-anak pun akan mengikuti kita ceritanya yang enak-enak saja. Nanti kalau sudah sembuh, baru cerita. Kemarin sebetulnya anak abang masuk rumah sakit, misalnya gitu. Kalaupun cerita cuma mohon doa gitu. Mohon doa, misalnya anak lagi di rumah sakit, tetapi tidak didramatisir gitu ya, tidak dibuat ceritanya itu membuat orang tua atau neneknya takut atau khawatir gitu. Jadi yang cerita atau minimal seimbang lah. Minimal seimbang antara berita baik dengan berita yang kurang baik. Minimal itu seimbang. Kalau bisa cerita yang enak-enak saja itu keren gitu ya. Sehingga orang tua kita tidak pernah tahu bagaimana masalah kita. Kemudian Mbak Suci tadi saya nggak sempat apa ya Mbak Suci ya pertanyaannya. Ini Ustazah ingin minta diulang kembali untuk Oh, yang kedua cara untuk menjaga kesehatan mental tadi Ustazah. Karena oh, tadi ada beberapa poin ya Ustazah yang tadi Ustazah sempat sharing juga. oh ya, menjaga kesehatan mental itu yang pertama ibadah ya, perbanyak ibadah. Kemudian yang kedua itu pendampingan ya, biar bisa mengelola hati, agar bisa sabar, bisa ikhlas. Itu anak-anak mendampingi orang tua. Yang ketiga dukungan sosial dan keluarga. Jadi disupport ya, support gitu ya. Eh, di apa didoakan, dihibur gitu. Biarkan mereka misalnya menyaksikan ya nenek kakeknya menyaksikan anak cucu yang soleh solehah gitu. Itu menyenangkan buat dia. Kemudian yang keempat berkumpul dengan komunitas yang kondusif, hadir di pengajian gitu. Ajak ke apa tempat-tempat yang bisa menyenangkan dia gitu ya. Kalau ada komunitas lebih baik itu entah itu komunitas senam, komunitas traveling mungkin atau komunitas olahraga, komunitas renang dan seterusnya. Baru yang terakhir menyiapkan bekal masa tua, baik bekal di dunia maupun bekal di akhirat. Demikian eh, apa persiapan ya atau menjaga kesehatan mental dengan cara yang lima tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu. Ada Masya lagi, Allah. Neng? Ada nih Ustazah. Terima kasih nih untuk pertanyaannya untuk Mbak Indri, Mbak Suci, Mhm. sama satu lagi Barika. tadi siapa? Mbak Rika Barika. ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ini kita lanjut ke ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustazah. Iya, ada yang raise hand Mbak Yumsi. Mbak Yumsi, boleh Mbak Yumsi langsung open mic? Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Mbak Firda. Kalau suara saya kurang jelas, mohon disampaikan soalnya lagi hujan. Oh iya, Oke, jelas Neng Yumsi. begini Ustazah, saya yang bertanya. Qadarullah orang tua saya sudah tidak ada kedua-duanya. Dan saya ketika umur 4 tahun sudah wafat dan ibu saya ketika kuliah semester 5 kalau tidak salah. Itu sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi bagaimana caranya kami sebagai anak begitu ya Ustazah agar tetap dapat berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah tidak ada begitu Ustazah. Terima kasih Ustazah. baik. Kedua Mbak Firda. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi dari Mbak Yumsi, sekarang kita ke Pak Irwan. Baik. Bagaimana menjaga kesehatan mental bagi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, apalagi bagi ibu yang setiap hari menghadapi sendiri anaknya karena ayah kerja di luar pulau. Hmm, Oke, kita pertanyaan tiga ya Ustazah. iya. Ini pertanyaan ketiga, ini sebenarnya ada yang chat admin nih, mungkin dari nomor admin. Mhm. Ustazah mau tanya, bagaimana menghadapi orang tua yang dingin, tidak pernah menanyakan kabar cucunya atau kabar anaknya juga. Sebagai anak sudah coba untuk membuka komunikasi, untuk menanyakan kabar, tetapi tidak ada respon dan jika dikunjungi juga biasa aja.
Mungkin dari Hmm, situ saja sudah. baik. Ini yang Silakan. ketiga dari siapa ya, Neng? Dari hamba Allah, karena tadi Oke, ngechatnya di WA. Baik, siap. Siap. Iya, Mbak Yumsi, ketika orang tua tidak ada, abang ada kan ya? Abang ada, kakak ada, Ada saja. ada. Maka kalau orang tua sudah tidak ada, jadikan abang atau kakak kita itu seperti orang tua. Orang tua kita akan seneng banget kalau anak-anaknya akur, anak-anaknya saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Maka kalau kita nggak ada orang tua, jadikan abang kita sebagai ayah, jadikan kakak kita sebagai ibu kita dalam meminta pendapat gitu, dalam menghormati gitu ya. Kalau ada rezeki boleh berikan kepada mereka sebagai penghormatan karena mereka kita tuakan gitu. Lantas bagaimana kalau kita ingin jadi anak yang berbakti? Orang tua yang sudah meninggal itu tidak bisa menambah amal, maka kita yang hidup harus menambah amal orang tua kita. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan doa. Doakan orang tua. Doanya apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua itu bisa bangkit dari kuburnya dengan terkaget-kaget karena dosanya terhapus. Ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak punya amal istimewa. Bagaimana dosa-dosaku habis ya Allah?" Apa jawaban Allah? Itu adalah doa anak-anakmu. Doa anak-anakmu yang selalu memohon ampun kepadaku agar dosanya dan dosa orang tuanya diampuni. Maka karena anakmu yang meminta, aku tidak bisa menolaknya. Maka doakan orang tua yang sudah tiada. Itu pertama dengan doa. Yang kedua, bisa jadi dengan sedekah. Pahalanya diniatkan untuk orang tua. Agar orang tua kita mendapatkan tambahan pahala. Bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa umroh. Apapun yang kita lakukan itu, pertama buat kita, katakanlah kita umroh. Umroh buat diri kita sendiri. Umroh yang kedua, niatnya buat orang tua kita, biar orang tua kita mendapatkan pahala umroh. Atau kita kurban. Kita kurban pahalanya atas nama orang tua kita. Begitu seterusnya. Karena orang tua kita sudah tidak bisa menambah amalnya. Maka kita yang hidup tambah amal orang tua kita agar ternyata itu bukti betapa kita menjadi anak yang berbakti. Jadi Mbak Yumsi bisa ya menambah amal orang tua gitu ya, agar nanti orang tua itu timbangannya berat, amalnya banyak. Ternyata dari siapa? Dari anak yang soleh-soleha. Itu kan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sungguhnya anak apa? Sungguhnya Bani Adam itu kalau udah meninggal kan terputus semua. Kecuali apa? Tiga hal kan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Begitu ya, terkait dengan berbakti. Pak Irwan, bagaimana anak yang punya kebutuhan khusus, sementara suami jauh, istri lelah sendiri, mentalnya bagaimana gitu ya. Ketika ini saya cerita sedikit, mungkin bisa menguatkan mental sedikit gitu ya. Ketika saya masih kuliah di Pakistan, saya pernah melihat tayangan televisi yang begitu luar biasa buat saya. Ada seorang ibu cerita bagaimana ketika dia diberikan anak yang punya kebutuhan khusus. Dia punya anak tiga, saya lupa anak berapa, yang jelas salah satunya punya kebutuhan khusus gitu. Dia nangis, dia sedih gitu ya. Kenapa sih Allah nitipin gitu anak yang punya kebutuhan khusus kepada saya? Dia sedang sedih-sedihnya, sedang nangis gitu ya. Tiba-tiba datang suami istri membawa tiga anaknya yang punya kebutuhan khusus. Jadi kalau dia punya anak satu kebutuhan khusus gitu, dia tuh nangis gitu ya. Tapi ketika dia melihat ada pasangan muda, suami istri ketawa, ngobrol berdua gitu ya. Tetapi ternyata tiga anaknya punya kebutuhan khusus. Maka akhirnya bertanya, ibu ini, bapak dan ibu bagaimana gitu. Kok masih bisa tersenyum? Kok masih bisa tertawa dengan memiliki anak yang punya kebutuhan khusus semua gitu. Saya satu saja saya sudah sedih gitu ya.
ini ibu ini luar biasa, ini luar biasa menurut saya ibu ini. Apa jawab ibu ini? Alhamdulillah katanya. Kalau ibu merasakan anak yang normal, saya tidak merasakan punya anak normal. Tapi alhamdulillah dari sekian ibu gitu, yang dipilih sama Allah tuh saya gitu. Itu saya langsung nangis gitu ya. Dari sekian ibu yang dipilih sama Allah tuh saya punya 3 anak, punya kebutuhan khusus. Kalau ibu punya anak satu, ibu dipilih sama Allah. Kalau saya punya 3, seluruhnya anak punya kebutuhan khusus, itu karena Allah yang milih saya. Gitu. Masa dipilih sama Allah nangis gitu. Masa dipilih sama Allah protes. Masa dipilih Allah gitu ya. Itu saya bilang Masya Allah. Itu kita sedang dirantau dengan kondisi anak masih kecil-kecil dan itu sehat gitu. Saya waktu di Pakistan anak saya kecil-kecil 3. Jadi lelah saya tuh langsung berkurang gitu. Ya Allah, ternyata ada seorang ibu yang punya 3 anak kebutuhan khusus, tapi dia masih bisa tersenyum, tapi dia masih bisa apa? Masih bisa bahagia gitu. Kenapa? Allah milih saya. Itu kalimat Allah milih saya. Itu yang luar biasa gitu. Jadi seandainya Pak Irwan tahu, oh dikasih anak punya kebutuhan khusus, minimal Bapak tidak membiarkan istri capek sendiri. Jangan biarkan istri stres sendiri gitu. Ada komunikasi via telepon atau ketika pulang ke rumah dihandle lah anak-anak begitu. Artinya orang tua terutama ibu itu ada lelahnya, ada capeknya, ada stresnya. Tetapi kalau misalnya dia didampingi, mohon maaf, suami tidak ada, mungkin ada asisten rumah tangga, ART yang mendampingi, atau ada orang terdekat yang bisa mendampingi, jangan sendirian. Dia udah capek ngurus anak, capek ngurusin rumah tangga, apalagi kalau ditambah dengan capek fisik. Jadi bisa ada pendampingan, entah ibu kandung atau adik kakaknya mendampingi dia. Intinya ada yang menguatkan, ada yang menemani, ada yang bisa tukar pikiran, dia bisa curhat, dia bisa mengeluarkan keluh kesahnya. Kalau enggak, khawatir juga gitu. Dia mentalnya khawatir nggak sanggup gitu ya. Maka sering-sering ditelepon, sering-sering dihibur, ya syukur-syukur sering-sering dikasih bonus juga gitu ya, bonus perhatian, bonus transferan sebagai hadiah-hadiah kecil buat istri yang sudah merawat anak yang punya kebutuhan khusus. Demikian Pak Irwan. Dan pertanyaan ketiga ini bagaimana kalau ada orang tua yang dingin? Biasanya umumnya jika orang tua itu introvert ya, introvert dia sebetulnya sayang sama anak-anaknya tetapi tidak bisa mengekspresikan begitu. Kalau orang tua yang ekstrovert itu biasanya dia ekspresif, dia seneng, dia em, apa, dia menyambut anak gitu. Jadi anak bunda datang, dia memang ekspresif, dia ekstrovert. Tapi yang introvert dia ingin begitu tapi nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya dia sayang sama anak-anaknya, dia sayang sama cucunya, tapi dia tidak bisa gitu, tidak bisa. Itu uniknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita yang merasakan kok dingin ya orang tua kita, kok dingin ya sama anak-anak kita, kok oma opanya kok dingin gitu ya sama cucu nggak pernah ini nggak pernah itu gitu ya. Maka kita yang pertama memberikan kehangatan untuk orang tua kita yang dingin tadi. Kita peluk, kita cium. Ketika kita datang kita yang ekspresif. Kenapa? Yang muda ngalah sama yang tua. Kan mereka orang tua kita kan anaknya ngalah aja. Coba kita sampaikan, kita apa, kita ekspresifkan ya, kita pakai ekspresi gitu. Sayangnya kita itu kita pakai ekspresi, perhatian kita sama dia pakai ekspresi, dia butuh latihan. Butuh latihan. Boleh jadi karena dia memang tidak terbiasa dengan itu. Sebetulnya dia sayang gitu.
Contoh, ada orang tua yang tidak biasa mencium anak, tidak biasa mencium cucu gitu ya. Tetapi ada yang terbiasa mencium anak cucunya. Kenapa? Boleh jadi dulunya dia tidak pernah dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi misalnya mohon maaf, dia nggak pernah dicium sama ayah ibunya gitu. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan enaknya dipeluk, enaknya dicium, dia belum merasakan gitu. Maka kita sebagai anak agar mendapatkan kehangatan, kita yang meluk orang tua, yang cium orang tua, yang bisa mengekspresikan rasa ke orang tua. Boleh jadi nanti merasakan ternyata orang secuek apapun kalau dikasih perhatian senang begitu. Orang sedingin apapun kalau diberikan kehangatan dia senang. Orang secuek apapun kalau dikasih penghargaan, perhatian, itu pasti senang. Jadi memulai dari diri kita yang muda ngalah dengan yang tua, kemudian kita membiasakan hangat menyambut orang tua. Karena boleh jadi dia tidak pernah mendapatkan kehangatan dulunya gitu. Sehingga dia tidak tahu bagaimana cara memberikan kehangatan ke anak cucunya. Dan itu bisa dimaklumi, maka mulai dari kita. Demikian wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah untuk jawabannya dan Nah, makasih juga nih untuk pertanyaannya dari Pak Irwan, kemudian hamba Allah dan Mbak Yungsi ya tadi ya. iya. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Ustazah. Boleh, boleh. Satu Penutup orang ya. lagi, Heeh, penutup baik. dari Mbak Ani. Bagaimana sikap kita jika kita satu rumah dengan orang tua atau mertua, tetapi orang tua kita mempunyai karakter suka mengatur, mulai dari hal yang kecil sampai mengurus anak dan keuangan rumah tangga juga. Dan putra dan menantunya yang lain tidak ada yang mau menemani, tapi memprovokasi dan membuat pikiran orang tuanya agar sering salah paham dengan anaknya yang menunggu orang tua tersebut. Nah, kira-kira tanggapannya kita harus seperti apa nih Ustazah? Dan sikap kita juga. Boleh langsung Iya, dijawab Ustazah? baik. Banyak ya eh, pertanyaan-pertanyaan seputar menantu terhadap terhadap mertua atau mertua terhadap menantu. Sesungguhnya kenapa kok orang tua suami atau orang tua kita suka intervensi ya dengan kehidupan kita? Karena di mata orang tua, anaknya itu masih anak-anak. Yang dia khawatirkan belum bisa mengurus ini itu gitu. Apalagi masih satu atap. Jadi kalau masih satu atap itu kelihatan. Kayaknya nih anak nggak becus, bahasa mereka ini nggak becus deh ngurus ini nggak bisa ngurus ini nggak bisa gitu. Sehingga nggak sabaran orang tua untuk ikut turun tangan mengatur kondisi kita, kehidupan kita, keuangan kita. Karena di mata orang tua anaknya masih tetap anak-anak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya. Jika memang kita tinggal bersama mereka, itu kan hidup itu kan pilihan ya. Kalau kita milihnya A ya konsekuensinya A. Kalau milihnya B konsekuensinya B gitu. Kenapa keluarga atau ipar-ipar yang lain tidak mau tinggal sama orang tua kita kan kita boleh nanya. Oh ternyata mereka misalnya nggak kuat gitu ya. Oh ternyata di antara anak-anaknya kita yang dipilih atau orang tua kita maunya tinggal sama kita gitu. Berarti ada poin yang luar biasa gitu. Yang lain nggak kuat, yang lain nggak sanggup tinggal sama mertuanya. Loh, ternyata mertua senang sama kita. Berarti dia nyaman dengan kita, sayang sama kita gitu ya. Tinggal satu hal saja, suami harus pasang badan jika menghadapi mertua. Kita pasang badan kalau kita menghadapi orang tua. Jadi kita punya PR, ini masalah strategi saja. Kita punya PR, kita harus membaguskan nama baik suami di hadapan orang tua kita. Dan suami punya PR membaguskan nama kita di mata orang tuanya. Mengapa kadang-kadang menantu dengan mertua kurang klop gitu ya? Karena melihat langsung atau isu atau kabar-kabar miring tentang kita sehingga mertua nggak suka sama kita. Maka itulah tugas suami.
suami itu harus bangga punya istri misalnya seperti kita, atau kita harus bangga menceritakan kepada orang tua kita tentang suami kita, sehingga nggak ada miskomunikasi gitu. Jadi misalnya orang tua, nah bagaimana suamimu, nak? Alhamdulillah, masya Allah, suami itu sayang banget sama saya, misalnya begitu. Suami pun sama, dia akan menceritakan kepada keluarganya, ya Allah Bu, Alhamdulillah istri di rumah tuh sabar, masya Allah dia pintar mengelola keuangan, dia begini, dia begini, dan seterusnya. Itu peran suami. Jadi harus dikomunikasikan kita dengan suami agar kita baik di mata keluarga suami dan suami baik di mata keluarga kita. Dan itu pilihan. Kalau kita hidup satu atap dengan orang tua atau dengan mertua, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau mereka ternyata senang sama kita, ya Allah, Alhamdulillah. Boleh jadi ada karakter kita gitu ya, yang mungkin indah di mata mereka gitu. Mudah-mudahan jadi kalau kalau kita sabar ini jadi ladang pahala gitu ya. Tinggal komunikasikan saja dengan pasangan ini baiknya seperti apa. Apakah kita ngontrak, kita nyewa dan seterusnya, sehingga ipar-ipar atau kakak adik itu nggak bisa lagi memprovokasi gitu. Karena kalau kita masih tinggal satu atap dengan orang tua atau dengan mertua, ya pasti ada konsekuensi yang harus kita siapkan, di antaranya ya mental kita, mungkin kondisi keluarga kita dan seterusnya, bahkan sampai keuangan pun akan diatur sama mereka. Itu konsekuensi ketika kita satu atap. Cari solusinya, komunikasikan dengan suami, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, begitu ya. Alhamdulillah ini merupakan jawaban terakhir dari pertemuan kita malam ini. Berharap sekali pertemuan hari ini bermanfaat buat saya pribadi, buat kita semua yang hadir hari ini. Dan jika dalam pertemuan ini ada kebaikan gitu ya, kemudian ada yang bisa bermanfaat, itu dari Allah saja. Jika ada kekurangan, itu dari saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah Baik. khair, Ustazah. Baik, ya amin. Silakan Mbak Teh Firda. Baik, terima kasih banyak Ustazah Fatia untuk Sama-sama. sharingnya, ilmunya juga hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk sahabat semua yang sudah bertanya dan sudah hadir gitu ya. Jadi Sama. nanti kalau misalnya ada yang terlewat untuk sesi hari ini, karena ilmunya Masya Allah sekali ya. Jadi boleh nanti kirim atau isi dulu link evaluasi kajian kita malam ini. Nanti insya Allah yang mengisi link evaluasi, kita akan kirim nih untuk rekaman kajian hari ini. Dan sekali lagi Firda mengucapkan banyak terima kasih Ustazah Fatia Sama-sama. untuk ilmunya. Semoga juga banyak keberkahan untuk Amin. Ustazah. Amin ya Dan Allah. Amin. sehat-sehat selalu ya Ustazah untuk Amin, bisa amin. selalu Amin. Ya Allah. menebar ilmu juga Ustazah. Amin, insya Allah. Dan sebelum berakhir nih Ustazah, biar lebih afdol, mungkin kita boleh ya doa bersama dulu yang dipandu sama Ustazah, boleh ya Ustazah? Baik. Ya, Baik, siap. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap masa tua kita bahagia, di dunia kita bahagia, di surga kita bahagia. Dan sebagai penutup kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua diberikan kekuatan, kesabaran merawat orang tua. Dan kita yang sudah mendekati tua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, jika ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya husnul khotimah. Ala hadihin niyah walikulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk Sama-sama. doa-doanya juga. Dan Vira juga mengucapkan terima kasih nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun mbak, mas yang sudah hadir juga di kajian hari ini. Semoga kajian hari ini juga memberikan banyak ilmu dan bermanfaat juga Amin. untuk di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan Amin. selamat beristirahat untuk sahabat semua dan Ustazah juga. Firda bersama tim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya ibu-ibu soleha. Silakan Assalamualaikum. Ustazah. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way.